warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ali Imron, NIM 206511054 dari kelas 3C Akuntansi Manajerial. Di sini saya akan mereview kembali kasus kecurangan akuntansi terbesar di Amerika Serikat, yaitu kasus Enron. Enron merupakan hasil dari merger dua perusahaan gas alam, Houston Natural Gas dan Internord. Merger ini dilakukan oleh pebisnis Kenneth Lay pada tahun 1985. Pada awal tahun 1990-an, Lay menginisiasi penentuan harga pasar untuk listrik serta mendorong Kongres Amerika Serikat melakukan deregulasi terkait penjualan gas alam. Hal ini memungkinkan Enron untuk menjual energi dengan harga yang lebih tinggi sehingga berpengaruh positif terhadap keuntungan perusahaan. Latar belakang terjadinya masalah adalah laporan keuangan Enron yang kompleks menimbulkan pertanyaan dari pemegang saham dan analis. Model bisnis dan praktik-praktik tidak etis dari perusahaan ini antara lain menampilkan data penghasilan yang tidak sebenarnya serta modifikasi neraca keuangan demi memperoleh penilaian kinerja keuangan yang positif. Kombinasi dari sekian banyak isu ini kemudian menyebabkan kebangkrutan Enron. Di samping itu, Enron menerapkan praktik akuntansi yang dikenal sebagai mark-to-market accounting, di mana pencatatan aset didasarkan pada nilai pasar, bukan pada nilai bukunya. Praktik akuntansi ini juga memungkinkan Enron melaporkan profit berdasarkan proyeksi bisnis, bukan berdasarkan profit sebenarnya. Pada Januari tahun 2000, Enron mengumumkan sebuah rencana besar yang amat ambisius untuk membangun jaringan elektronik broadband yang berkecepatan tinggi dengan kapasitas jaringan penjualan bandwidth untuk melakukan penjualan gas serta listrik. Enron membiayai ratusan juta dolar guna melaksanakan program ini. Walaupun keuntungannya belum nampak, namun harga saham Enron di Wall Street melonjak menjadi 40 US dollar, bahkan meningkat menjadi 90,56 US dollar. Sehingga Enron dinyatakan oleh majalah Fortune maupun media lain sebagai one of the most admired and innovative companies in the world. Selain bisnis komoditasnya, Enron memiliki divisi lain yang disebut aset dan investasi yang sama misteriusnya. Bisnis ini melibatkan pembangunan pembangkit listrik di seluruh dunia, mengoperasikannya, menjual potongan-potongannya, berinvestasi dalam efek hutang dan ekuitas dari energi dan bisnis yang berhubungan dengan komunikasi, dengan cara menyalahgunakan dana, melebih-lebihkan pendapatan, mengecilkan biaya, melebih-lebihkan nilai aset perusahaan, atau tidak melaporkan keberadaan liabilitas. Ini melibatkan karyawan, accounting, atau perusahaan itu sendiri dan menyesatkan investor dan pemegang saham. Jenis akuntansi kreatif ini dapat diartikan suatu penipuan, dan penyelidikan biasanya diluncurkan oleh badan pengawas pemerintah seperti Securities and Exchange Commission di Amerika Serikat. Karyawan yang melakukan kecurangan akuntansi atas permintaan majikannya dikenakan tuntutan pidana terhadap masing-masing pribadi. Skandal Enron dipublikasikan pada Oktober tahun 2001. Sebuah perusahaan energi Amerika yang berbasis di Houston, Texas, diikuti dengan pembubaran Arthur Andersen yang merupakan salah satu dari 5 audit terbesar dan kemitraan akuntansi di dunia, menjadi catatan sejarah Amerika yang disebut-sebut sebagai kegagalan audit terbesar. Pemegang saham Enron mengajukan gugatan 40 miliar US dollar kepada direksi Enron setelah harga saham perusahaan yang mencapai tinggi 90,75 US dollar per saham pada pertengahan 2000 anjlok menjadi kurang dari 1 dolar pada akhir November 2001. Komisi Sekuritas dan Pertukaran Amerika Serikat memulai penyelidikan dan pada 2 Desember tahun 2001 Enron mengajukan Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code. Aset Enron senilai 63,4 miliar dolar menjadikannya kebangkrutan perusahaan terbesar dalam sejarah Amerika Serikat hingga kebangkrutan WorldCom pada tahun berikutnya. Banyak eksekutif di Enron didakwa dengan berbagai tuduhan dan beberapa di antara kemudian dijatuhi hukuman penjara. Perusahaan Arthur Andersen dinyatakan bersalah yang secara ilegal menghancurkan dokumen yang relevan untuk penyelidikan SEC, yang berwenang membatalkan izin untuk mengaudit perusahaan publik serta secara efektif berwenang menutup perusahaan. Kenneth Lay dihukum terhadap semua 6 tuduhan penipuan sekuritas dan wire fraud atau kejahatan di mana seseorang membuat skema untuk menipu atau mendapatkan uang berdasarkan representasi atau janji palsu. Jadi,
Dalam kasus Enron dapat disimpulkan bahwa segala kecurangan yang terjadi di dalam suatu bisnis adalah sesuatu yang sulit untuk ditutupi. Meskipun dalam beberapa hal tampaknya dapat diatasi oleh manajemen Enron, namun pada akhirnya kasus tersebut terungkap oleh publik. Bahkan, segala sesuatu yang ditutupi tersebut pada akhirnya menjadi kasus yang harus menggelinding hingga bangkrutnya institusi bisnis tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk review kasus Enron kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.